Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas tentang industri atau bisnis jam tangan setelah pandemik, tentunya bersama pakarnya. Di studio telah bersama kami Pak Hendra Kusuma. Beliau adalah CEO Rada Time, sebuah perusahaan penjual jam tangan online, salah satu yang terbesar di Indonesia. Ya, bekerja sama dengan banyak brand jam tangan yang luar biasa. Pemegang brand juga Aries Gold dari Singapura, dipercayakan untuk distribusi di Indonesia. Dan kita akan membahas banyak. Selamat pagi Pak Hendra, apa kabarnya? Selamat pagi, terima kasih sudah diundang di Tribun ya. Kalau berbicara dengan Pak Syanyat, sekalian interview, sekalian belajar. Sama-sama. Kita bisa mendapatkan inspirasi dan belajar bersama. Pak Hendra, kalau kita cerita jam tangan, jam tangan di pasar di Indonesia ya, pasar di Indonesia setelah pandemi keadaannya seperti apa? Apakah terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap industri ini? Dan saya melihat Pak Hendra, digital watch juga berkembang pesat ya, bahkan Apple dan kemudian ada Huawei juga fokus ke digital watch ini. Dan bagaimana perkembangan ke depannya? Silakan Pak Hendra, kita diskusi sedikit ya. Iya, pandemi tentu ya merubah gaya hidup masyarakat global tentunya, dan itu tak terkecuali di industri jam tangan. Sebenarnya di pandemi ini jam tangan ini meroket popularitasnya Pak Syanyat. Selama pandemi sangat meroket. Seperti kita ketahui, semua orang juga nggak bisa keluar rumah mencari sesuatu yang bisa dinikmati, nilainya bisa naik, kemudian dibantu oleh sosial media, akhirnya jam juga meroket popularitasnya Pak. Iya. Ya, namun di pandemi ini tentu digital watch berubah. Itu pada saat pandemi, kalau Pak Syanyat ingat, banyak yang olahraga Pak. Yeah. Mulai sadar olahraga, sepedaan banyak, lari banyak dan segala macam, sehingga smartwatch ini juga berkembang cukup signifikan ya di dunia jam tangan yang terutama yang kita geluti Pak. Jadi kalau kita simpulkan itu ada 3 segmen Pak. Satu smartwatch, satu affordable branded watch, yaitu jam tangan bermerek terjangkau, dan satu lagi luxury watches. Ya. Kalau untuk jam tangan sendiri, mungkin sering saya cerita bahwa adalah sebuah aksesoris yang tertinggi Pak, yang tugasnya itu adalah mencatat momen-momen serta milestones ya di dalam hidup ini yang bisa kita kenang untuk selamanya. Kalau kita perhatikan lebih jauh, sebenarnya smartwatch dengan watches itu beda. Oke. Beda. Smartwatch ini dengan watches, apakah itu affordable branded watches? Apakah itu adalah luxury watches ya? Itu berbeda ya? Berbeda. Berbeda dari sisi kebutuhan atau cara pandang customer, karena pada prinsipnya kan mengukur waktu. Benar. Sebenarnya jam tangan sendiri ya, kalau kita telusuri lebih mendalam, dia tidak hanya mengenai waktu, tetapi self appreciation, menghargai diri sendiri, sebuah piagam sejarah dalam momen-momen hidup. Kan kita juga sering ya menemu teman-teman yang membeli jam tangan sewaktu pertama kali bekerja, kemudian mencapai jabatan baru, beli jam tangan lagi. Memorinya luar biasa. Benar, ya? Itu seperti ada sebuah perjalanan achievement ya. Benar. Apresiasi terhadap pencapaian yang sudah dilakukan. Sebenarnya fungsinya seperti piagam Pak. Misalnya kalau kita mencapai sebuah prestasi, kita mendapat piagam. Ini piagam untuk diri sendiri Pak. Ya. Ini pasti terkenang. Sampai ada hal yang paling beruntung, pada saat jam ini mungkin diwariskan kepada anak. Anak ini paling beruntung karena dia bisa mengakses semua momen kehidupan ayahnya mungkin atau ibunya ya. Jadi kembali lagi di smartwatch tadi. Smartwatch ini sebenarnya lebih ke fungsi, karena teknologi membantu fungsi, apalagi detak jantung segala macam. Tetapi ada keterbatasannya Pak Syanyat. Dia tidak bisa dipakai untuk jangka waktu lama. Oke. Biasanya 5 sampai beberapa tahun. Oke. Dan
harus ganti Harus ganti karena nggak bisa update. fungsinya sudah Ya. nggak bisa update lagi ya. Dan Dia seperti handphone atau benar, laptop ya. benar. Oleh sebab Prosesornya nggak sanggup untuk Ya, menerima program mengikuti yang perkembangan. lebih tinggi lagi. benar. Oleh sebab itu kita bisa bilang ya, smartwatch ini koneksi emosionalnya tuh lebih kecil. Kita menganggap smartwatch ini sebagai sesuatu untuk membantu kegiatan kita sehari-hari, tetapi tidak begitu dominan di koneksi emosional yang tertanam di dalamnya. Kita kasih contoh, misalnya kalau jam smartwatch rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi, kita nggak mungkin mewariskannya, Pak. Pasti, mohon maaf, dibuang. Nggak Ya. mungkin kita simpan untuk kita wariskan, karena itu nggak bisa kita ngapa-ngapain. Fungsinya sudah tidak ada ya. Benar. Dan tidak bermanfaat lagi ya. Bener. Dan menurut saya di tengah gempuran teknologi saat ini, bisa aja mungkin kita capek ya Pak ya. Jadi jam tangan ini bisa sebagai sebuah rekreasi Pak. Rekreasi, dan menurut saya jam tangan itu harus tetap manual. Iya. Adapun kalau misalnya sudah ada smartwatch, ya harus beli manual juga. Iya. Karena kenapa? Manual itu adalah historis, Tepat. achievement, apresiasi. Tepat. Kemudian manual ini juga jam yang tidak terbatas oleh usia ya kan, bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama menjadi legenda ya. Benar Pak Syendat. Kemudian kalau smartwatch ini memang bisa ganti-ganti wajah ya. Banyak tuh, bisa mau model digital, model sport segala macam. Tapi apakah ada koneksi emosionalnya Pak? Iya. Koneksi emosional dia harus sebagai saksi sejarah yang menurut saya jam tangan itu harus tetap manual. Dan ada satu lagi yang sesuatu yang menarik ya Pak ya. Karena setelah pandemi ini muncul sekali banyak label namanya jam konvensional atau tradisional. Oke, itu artinya apa Pak? Tradisional itu apakah yang seperti yang jam tangan biasa yang bukan smartwatch atau Benar. Jadi sebenarnya label ini ditujukan untuk itu. non smartwatch? Ya, bagi saya pribadi ini mendegradasi Pak indahnya Oke. jam tangan ini. Menurut saya ini bukan jam tradisional atau konvensional. Ini adalah jam tangan sebenarnya. Oke, The jadi- real the real watches. watch. Exactly. Karena dengan adanya pelabelan ini, saya juga nggak tahu siapa yang diuntungkan. Tetapi kalau kita kilas kembali Pak, jam tangan itu kan perhiasan. Iya. Wah, jam tangan itu prestise. Iya. Dari dulu kita tahu bahwa jam tangan itu tidak akurat 100% Pak. Iya. Terutama otomatis. Anda beli ratusan juta juga, 1 bulan bisa selisih 10 menit. Tapi kenapa kok diburu? Iya. Karena dia lebih dari namanya fungsi Pak. Iya. Dia itu pencatat momen. Dan material yang digunakan itu adalah the best ya, one of the best ya. Yes, karena standar di jam tangan itu benar-benar tinggi, akurat dan detail. Karena kita dealing with 0,0 sekian Iya. milimeter Pak. Ya, bahkan beberapa komponen itu lebih tipis daripada rambut kita di dalam sebuah jam tangan Pak. Iya. Dengan Menarik konstruksi ini, itu. sahabat Tribuners. Kalau cerita jam tangan dengan Pak Hendra Kusuma ini energinya tidak pernah padam. Mungkin ya. Kalau tidak salah ini hanya perkiraan saya. Semasa di kandungan Pak Hendra juga sering mendengar detaknya jam tangan ini. Bener. Sehingga benar-benar sangat menjiwai, Iya. sangat merasakan, Iya. sangat bagaimana ya? Seperti menyatu ya dengan jiwanya Pak Hendra. Saya nggak pernah melihat seorang pebisnis yang sangat menjiwai, sangat detail sekali ya. Bahkan sejarahnya Pak Hendra pernah ya menceritakan tentang evolusi dari jam tangan. Waktu itu diundang oleh satu media Bisnis Indonesia atau Media Indonesia Pak? Ya, ada ke berbagai Ya. media, termasuk terakhir di beberapa minggu lalu saya di Hong Kong Pak. Di Hong Kong juga. Kemudian luar mewakili biasa, ya. Indonesia ya. Ya. Sebenarnya mungkin kita cerita yang bagus ya. Jam tangan itu sebenarnya industri yang tidak bisa mati Pak. Iya. Sebenarnya. Saya setuju itu. Dan kemudian pada saat mengira timbulnya smartwatch ya Pak Hendra, banyak mengatakan bahwa nanti ini yang the real watches ini akan padam, tergerus kan. Ternyata tidak. Tidak. Hanya Orang masih suka koleksi. benar. Bahkan yang mahal itu masih terbatas jumlah ya. Benar. Mau Benar, memiliki benar, jam tangan yang terbatas seperti di Singapura ya, Benar. karena merek tertentu yang berapa ratus juta, bahkan ada yang perlu inden. Benar. Tepat Ini menunjukkan bahwa value itu.
dari watches ini masih sangat tinggi. Benar. Namun ada hal yang harus diperhatikan, bahwa income masyarakat Indonesia yang kita ketahui itu yang bisa menikmati jam tangan mewah orang segelintir aja, Pak. Ya, bahkan di orang-orang yang elit sekalipun, mereka sering sekali mengkoleksi jam yang tidak harus mahal banget. Tetapi mereka merasa terkoneksi secara emosional, cocok mewakili dirinya. Seperti Steve Jobs juga memakai ratusan ribu, Pak. Bill Gates juga sama. Lee Ka-shing konglomerat Hong Kong sama juga. Namun ada halnya begini, kita tahu jam tangan itu merangkap perhiasan nggak bisa mati, Pak. Nah, dia ada pencatat momen. Sekarang hanya butuh kita penggiat di bisnis ini bersama-sama untuk membagi indahnya jam tangan ini. Jam tangan itu bukan hanya fungsi, bukan hanya keren-kerenan yang harus paling canggih, Pak. Kalau misalnya mau canggih, saya rasa nggak perlu jam tangan, Pak. Gitu, Pak. Dan Pak Hendra juga, sahabat Tribuners, juga adalah pemegang merek di Aries Gold ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang dipercayakan oleh perusahaan Singapura yang sangat expert di jam tangan untuk distribusi di Indonesia. Dan Aries Gold ini, sahabat Tribuners, adalah sebuah produk jam tangan yang quality tinggi, tapi dengan pricing yang spesial untuk masyarakat Indonesia ya. Benar, Pak. Ya. Benar, ini sebuah bisa dikatakan sebuah mahakarya untuk memberikan respect kepada masyarakat Indonesia yang ingin memiliki jam tangan mewah tapi dengan harga yang sangat terjangkau dan kompetitif ya. Kita bisa ngomong jam ini affordable luxury watches. Luxury, ya betul. Karena kacanya ya Pak Hendra, ini saya sampai sekarang nih di tangan terus ini. Aries Gold ada, nggak boleh lepas, ada nama saya beserta istri ya kan. Kemudian ini kacanya ini juga sapphire crystal, safir ya, safir anti gores, dan material terbaik ya, dan dibuat dengan apa namanya, insinyur yang one of the best di bidangnya ya. Benar. Jadi di antara berbagai merek yang ada, Pak, banyak jam tangan itu hanya model, Pak. Modelnya, tampilannya bagus, dalamannya kita nggak tahu isi dalamnya, mesinnya bukan. Tapi ini benar-benar dari real ya, antara tampilan dengan worth it ya. Worth it. Karena kita juga sering ketemu di pasar harga 5 juta, tapi sewaktu kita lihat dalamnya, ternyata sebenarnya tidak sepadan. Kita hanya beli mereknya doang. Nah, kenapa kita pilih merek Aries Gold ini, Pak? Karena Aries Gold ini adalah salah satu dari sekian banyak merek yang benar-benar mencerminkan apa sih jam tangan. Dia bukan affordable tapi luxury juga ya. Affordable luxury. Kenapa kita namakan kombinasi keduanya ya? Benar. Menurut saya apa sih luxury? Luxury itu kemewahan yang benar-benar menuangkan passion, Pak. Dari si pembuat. Menurut saya setiap produk yang ada passion itu mewah. Nah, dari pendirinya menyatakan bahwa saya ingin membuat jam tangan yang bisa dimiliki banyak orang, tidak hanya milik kaum elit, Pak. Nah, oleh sebab itu pembuatnya ini sering menceritakan bahwa kita membuat jam tangan Aries Gold ini bukan modelnya bagus kita kasih merek, tetapi sebaliknya, memang real the best baru diberikan Aries Gold. Kenapa Aries ya, Pak? Nama ini Aries ini seperti apa? Kalau kita trace back ya, Pak, sebenarnya Aries Gold ini merek Swiss, Pak, sebenarnya. Jadi untuk dia punya sejarah merek memang tidak dibahas, namun dari foundernya bagaimana dia memberi hidup kepada merek ini yang luar biasa, Pak. Satu, pertama ya, karena dia sang founder ini juga adalah seorang yang sangat mengagumi dan mencintai watches. Bener. Semua, kalau kita yang benar-benar ngerti jam tangan, bahwa kita sadar watches, waktu, penunjuk waktu adalah yang membuat peradaban manusia ini berkembang pesat. Dulu tidak ada namanya waktu, hanya ada matahari terbit terbenam. Dengan adanya
time teller menjadi maju sekali, bahkan teknologi melampaui fungsi dari jam tangan. Penggiat jam tangan tidak pernah berhenti, Pak, untuk terus menuangkan emosinya ke dalam sebuah produk yang bermakna ini. Nah, sahabat Tribuners, ini Aries Gold watches affordable dengan harga jangkau, sangat luar biasa untuk persembahan Radatem untuk masyarakat Indonesia, dan dia luxury karena material dan desainnya begitu luar biasa. Benar. Dan sudah banyak ya dijadikan sebagai hadiah yang mewah kepada customer, kepada teman-teman dekat Anda. Pasti akan menjadi sebuah memori yang sulit untuk dilupakan. Ini sekali Pak Endra, kita butuh undang ini live. Kita live dari studio, connecting ke Singapura, dengar dari founder Aries Gold. Menarik sekali. Ini mungkin pasti ya, kita harus kesempatan yang energinya luar biasa. Benar. Dan hatinya benar. sangat baik sekali ya, menciptakan sebuah produk mahakarya yang bukan hanya quality tetapi juga dari sisi terjangkaunya bisa memberikan masyarakat menikmati luxury watches. Benar. It is not just about business or money. It is about passion. Dia udah seperti seorang artis, Pak, seniman yang benar-benar mendedikasikan hidupnya ini ke benar-benar ke hal yang paling mulia di hidup ini, yaitu waktu. Ini luar biasa. Dan Pak Hendra Kusuma juga orang yang sangat disiplin terhadap waktu. Sudah tidak diragukan lagi. Setiap ada acara pasti akan hadir tepat dan jauh-jauh sebelum acara itu dimulai. Seperti tadi sebelumnya acara dimulai, beliau bersama tim juga hadir 15 sampai 20 menit yang sebelumnya, menunjukkan berapa apresiasi waktu, bukan hanya secara teoretikal tetapi dipraktekkan oleh Pak Endra beserta tim. Dan Pak Endra, ini ada sebuah tagline, sebuah moto yang sangat luar biasa, bagaimana sosialisasi atau edukasi betapa pentingnya waktu bagi kita, karena kita tidak bisa menggantikan waktu itu. Jam tangan bisa dibeli, tapi momentum ini tidak bisa dibeli. Pak Endra selalu memberikan inspirasi kepada seluruh tim ya, untuk ciptakanlah momentum yang menarik dan bernilai bagi semua orang ya. Oleh karenanya ada tagline yang begitu luar biasa, radiates moment in time. Sudah sejauh mana ini, Pak? Iya. Ini menurut saya kalau yang selalu di apa ya, di force dan disosialisasi, bahkan menjadi sebuah jiwa dari Pak Endra bersama tim. Benar. Jujur saya pribadi hidup dengan tagline ini, Pak. Ya, bagi yang kita mengerti namanya waktu ya, kita semua di manusia, makhluk hidup itu punya kesempatan yang sama, Pak. 24 jam, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan menyangkut masalah kebahagiaan, kualitas hidup, semua itu berasal dari seberapa kita menghargai waktu. Dengan adanya menghargai waktu itu sebenarnya kan hanya sesuatu yang kita gunakan untuk memanage hidup kita, Pak. Tapi fenomena sosial yang ada ya, apalagi isu gadget sekarang, Pak ya, yang membuat hubungan sosial itu jadi tergerus, sehingga banyak yang kalau kita lihat flexing di sosial media itu kesannya sangat bahagia, sangat sukses, namun nggak memastikan orang tersebut bahagia atau sukses sebenarnya. Menurut saya, dan terus terang saya terinspirasi dari banyak guru besar, dari Mahatma Gandhi, dari beberapa buku yang saya baca, terutama dari Pak Xian Yat. Saya rasa semua hal itu akan bahagia dan bisa sukses kalau kita memancarkan momen indah dalam setiap waktu, biarpun kondisinya itu tidak menguntungkan. Always positif ya. Of course. Giving atau menularkan ya. Vibrasi yang positive vibration. Benar. Itu sebuah kebahagiaan. It's just a state of mind, Pak. Pak Sianjat. Kalau misalnya state of mind kita positif, saya yakin kita bergerak maju cepat.
Betul. hidup pun bermakna. Seperti setiap saat saya menghabiskan waktu dengan pasiennya, semua waktu itu sangat bernilai tinggi bagi saya karena saya memancarkan momen indah itu, Pak. Mungkin Bapak tidak sadar, tapi Bapak memancarkan momen indah saya, Pak, saat kita bertemu. Nah, itulah sebenarnya filosofi dari produk kita hasilnya. Dan saya juga sangat senang ketemu Pak Hendra, sang penguasa waktu. Teman-teman yang cerita karena bisnisnya di jam tangan luxury. Memang hal mengenai ini saya kebetulan pernah mengambil kursus di Harvard waktu itu ya. Iya, dan saya punya Harvard Business School pada saat pandemi. Dan kebetulan saya punya banyak teman dari seluruh dunia ya. Salah satu Jerman, orangnya sangat pintar, kritis. Beliau juga sering ngomong sama saya, "Oh, you are the master of time." Maybe karena ekstremisme saya mengenai sangat menjiwai ya. Waktu itu sesuatu sumber, Pak, akar dari everything. Dan semakin banyak orang pakai jam tangan, terutama asli, terlepas dari harga, makin lebih sadar waktu. Ini luar biasa. Benar-benar sahabat Tribuners, kalau saya mengenal dekat dengan Pak Hendra bukan hanya all about the business ya, bisnis jam tangan, beli dan jual, untung dan profit seperti itu. Tetapi more than that, artinya Pak Hendra juga menjiwai benar-benar makna dari sebuah waktu ya. Waktu tidak bisa kembali, waktu adalah sebuah masa lalu, tetapi bagaimana kita menciptakan masa depan yang lebih bagus dengan menghargai waktu. Kalau kita katakan fokus ya, hiduplah saat ini, mindfulness pada saat ini. Yes, exactly. Kita harus benar-benar yang terbaik saat ini supaya bisa berarti ya, di capture momentum yang indah, achievement, momentum, sharing, happiness terrecord dengan baik dengan adanya waktu itu ya. Nah, ceritakan sedikit pengalaman waktu di Hong Kong mewakili Indonesia mengenai jam tangan watches ini. Saya mewakili yang menarik itu seperti apa? Ini event setiap tahun atau bagaimana ini, Pak? Sebenarnya setiap tahun, Pak. Kebetulan setelah pandemi ini adalah pameran acara pertama ya setelah pandemi. Ini adalah acara jam tangan terbesar dunia, Pak. Dan Rada Time itu secara rutin selalu diundang. Kebetulan saya sudah berbicara 3 kali. 3 kali ya? Ya, ini yang kali ketiga. Itu di convention di mana? Di Hong Kong di convention hall. Wan Chai Exhibition Hall. Chai Exhibition Hall. Iya, jadi di pusat pameran dunia itu biasanya khusus jam tangan. Kebetulan acara itu mengenai semua jam tangan. All about the watches. Nah, di kesempatan itu saya benar-benar cukup berapi-api, Pak. Saya sangat berapi-api. Di situ saya ada berbicara dengan rekan-rekan dari China, dari Singapura, dari India. Saya menyatakan bahwa jam tangan ini industri tidak bisa mati, Pak. Namun kalau kita tidak bergerak untuk membagi excitementnya, membangkitkan lagi value dari the real watches ini ya. Boleh kita sadar ya bahwa sebenarnya jam tangan mewah yang gerak siapa? Itu sebuah bangsa gitu loh. Bukan bangsa Asia. Yang terus mempopulerkan ini jam tangan akhirnya sangat populer sampai saat ini dan diidolakan oleh banyak orang. Nah, jadi saya di sana memberi pernyataan kali ini jam tangan itu harus digerakkan oleh bangsa Asia. Benar nggak jam tangan ini adalah perhiasan? Dan itu ada berapa negara yang ikut? Seluruh dunia, Pak. Exhibition. Seluruh dunia ada. Seluruh dunia. Karena itu yang paling besar pamerannya. Saya tanya, benar nggak jam tangan itu perhiasan? Oke, berarti ada satu bagian. Benar nggak jam tangan ini adalah perhiasan yang paling elit? Kenapa? Dia ada penunjuk, ada waktu di dalamnya, ada pencatat momen. Dalam hidup kita ini yang paling indah itu momen, Pak. Benar nggak? Yang kita jalan sesuatu ada momen-momen indah, itulah yang paling bermakna dalam hidup kita. Ketiga, setuju sekali. Ketiga, benar nggak sih jam tangan itu adalah sebuah dedikasi, Pak, terhadap mulianya waktu. Gitu. Tanpa jam tangan mungkin kita tidak akan mengukur waktu. Benar. Dan di situ saya juga pisahkan makna dari jam tangan dengan smartwatch. Karena kalau kita tidak benar-benar menjelaskan tentang apa sih jam tangan, mohon maaf ya, industri jam tangan akan habis, Pak. Karena semua pengen yang canggih-canggih, padahal tidak ada koneksi emosionalnya. Semua terlalu canggih, Pak. Dan yang ditakarkan mahakarya dan legenda itu harus tidak
terbatasi oleh waktu. Tahan zaman. Dia akan selamanya. Benar Pak, Ya. Bapak sangat memahami. Apapun yang ada itu pasti dia tidak akan dibatasi oleh waktu. Iya, iya. Batu mulia Ya. tidak akan terbatasi oleh waktu. Dia akan bersinar sepanjang masa. Iya, iya. Ya, batu mulia, logam mulia juga sama. Benar, Ya. Sesuatu yang apa itu pasti akan dari segi durability-nya akan Iya. jadi jangka panjang sekali. Benar. Ya. Dan saya menyatakan kurang adil Pak kalau jam tangan bagus itu yang nikmati hanya orang-orang kaya, Iya. yang ratusan juta, miliaran. Tidak. Bahkan harga 500.000 yang asli juga bagus. Bagus ya. Dan saya sudah melihat banyak sekali klien yang punya jam tangan diwariskan ke anaknya, yang kemudian diperbaiki dengan harga 1,5 juta saat ini, harga ini perbaiki. Iya, value-nya udah lain. Bener. Nilai-nilai sejarah, nilai energi motivasi ya. Iya. Dan Pak Hendra juga seorang yang sangat berdedikasi untuk selalu gunakanlah jam tangan yang original, Yes. ya, Yes. original. Artinya kita menghargai mahakarya dan jujur terhadap diri Ya. sendiri maupun orang lain. Lagi, Itu ya. lagi pula Pak, seperti di acara yang menurut saya begitu elit Ya. dengan Pak Shendan. Saya kalau pakai jam ketemu orang kan, orang Ya. bisa merasa secara alam bawah sadar, oh ini waktu pasti penting Iya, iya, iya. bagi beliau ini. Iya. Jangan main-main dengan waktu dia. Ada sebuah komunikasi nonverbal Pak. Iya. Gitu. Menghargai. Ya, memang Respect sekarang ya. kalau tren sih smartwatch ya. Iya. Sebenarnya digital keren. Iya. Namun nanti udah sampai satu waktu. Kalau mungkin kita harus pisahkan, smartwatch itu untuk membantu kita activity, Benar. untuk mengukur kesehatan, detak Iya. jantung dan berapa langkah kita. Iya. Smartwatch Ya. sebagai fungsi adalah dia seperti smartphone untuk Iya. membantu kita melakukan kegiatan. Ya. Tapi the real watches ya jam tangan yang mekanik, ya, Iya, iya, yang iya, mekanik, iya, yang iya. bukan smartwatch. Iya. Itu adalah the real watches sebenarnya. Iya, iya. Jadi satu untuk membantu, satu lagi memang untuk menghargai waktu. Benar. Dan perlu kita ketahui ya Pak ya, teknologi ini cepat, Sangat sekali. cepat sekali. Sehingga dia cepat sekali memberi kejutan-kejutan Iya, kepada orang. Wah ini keren. Iya. Namun apakah di masa depan ini dunia ini udah nggak ada lagi yang benar-benar bermakna Pak? Karena terlalu cepat tergantikan. Iya. Dan memang filosofinya jam tangan dari pertama kali diciptakan Iya. itu memang untuk selamanya Pak. Betul. Dan Iya. kalau kita lihat smart atau digital, pasti orang akan kembali ke natural, alami. Iya. Dengan dengan digital kita bisa melihat seperti digital streaming, kita bisa menggunakan Oculus ya untuk melihat wisata kemana saja pun bisa. Benar. Tapi kita pasti akan merindukan alam aslinya, Experience ya Pak. experience Benar, ya. benar. Merasakan keindahan Danau Toba walaupun dengan Ya. kacamata artificial intelligence itu bisa melihat, tapi kita merindukan asli, menikmati udaranya, Benar, ya, benar. menikmati kesejukannya. Kita bisa Ya, merasakan feeling itu kita dapat. Dan kita Interaksi. bisa interaksi, kita bisa mendapat. Apalagi jam tangan dengan quality ban yang bagus itu sangat bagus untuk kesehatan juga ya. Bener Pak, karena banyak ya kalau kita lihat fenomena terutama live selling Pak, Iya. jual harga murah-murah luar biasa itu. Saya juga bingung dengan pengetahuan bisnis saya gimana sih jualan dengan harga super murah. Namun saya ingin berbagi ya kepada teman-teman, jangan asal beli jam tangan deh. Iya. Dia harus mempunyai standar internasional, itu penting Pak. Karena kita nggak tahu ini besi ini ada merkuri nggak, atau ada bahan-bahan zat lain nggak. Dan banyak orang itu tidak sadar bahwa kulit kita itu sebenarnya tidak waterproof, Pak. Iya. Kalau kita melihat dengan mikroskop, terus itu ketemu darah, Pak, pembuluh darah. Iya. Jadi kalau misalnya ada zat-zat yang berbahaya, itu bahaya banget. Jadi sebuah jam itu kenapa dia bisa terkenal dicari orang? Karena fondasi dari merek itu ada, backbone-nya, kualitasnya, bukan asal modelnya bagus. Betul. Itu dia sih. Menarik. Jadi ya materi yang bagus diciptakan dengan
orang-orang yang terbaik, makanya value-nya sangat tinggi sekali. Saya kembali ke Hong Kong yang di Wan Chai Exhibition itu, Pak. Jadi setelah Bapak cerita, bagaimana reaksi dari sesama exhibitor ini? Apakah mereka setuju? Terus terang ya Pak, di acara setuju, tersebut sangat meriah Pak sambutannya, karena setelah saya di situ kan yang penonton tuh ada orang bule juga, semua ya. ada dari berbagai negara. Setelah kita selesai acara, itu semua antusias dan datang untuk berkomunikasi. Mereka mengatakan, wah ide Bapak ini bagus. Ini yang benar-benar harus kita gali lagi di dunia jam tangan. Mungkin kita terlena karena teknologi satu. Kedua, kita terlena karena jam mewah Pak. Jadi arahnya hanya mewah. Padahal jam tangan itu kan sebuah bentuk ekspresi originalitas Pak. Tapi luxury and affordable itu apakah memungkinkan bisa digabungkan? Pasti tantangannya terhadap yang the real, memang sudah lama luxury ini pasti tidak nyaman, Pak Indra. Pasti. Sebenarnya affordable branded watch ini ini adalah sesuatu yang paling banyak menemani banyak orang. Karena segmennya secara piramida paling banyak. Satu. Dua, kita kalau gores kesenggol nggak begitu sakit Pak, tapi nyimpan banyak memori. Kalau yang mewah untuk orang-orang tertentu mungkin pakainya 1 tahun hanya beberapa kali Pak, dengan alasan keamanan segala macam. Ada saya temani tamu dan klien. Setelah temannya dia pakai nama kira-kira yang lumayan lah. Mau keluar pun nengok kiri kanan Pak, lihat kiri kanan, agak keburu-buru, saking harus hati-hati. Bener. Namun kalau teman-teman yang biasanya sering pakai jam, mungkin ada beberapa, saya nggak pakai jam lagi, saya pakai smartwatch. Coba kembali pakai jam, rasakan, pasti beda. Mungkin yang namanya fungsi-fungsi keren kita terkejut ya, wah ini keren banget, ini membantu, wah ini bisa, ini canggih. Namun apakah dia itu bisa dikenang gitu loh? Karena teknologi sih besok lusa baru lagi, dan maknanya hilang. Only for function aja. That's it. Gak ada memori. Ini harus dipisahkan memori dengan function. Kalau function, handphone juga function. Handphone sebuah alat komunikasi, smartphone yang kita bisa membantu banyak. Tapi the real untuk communication harus ada speaker dan menerima dan memberi Tepat sekali Pak. Gitu. Bagi teman-teman coba aja ambil sebuah eksperimen Pak. Yang sudah nggak pakai jam, coba ambil jamnya yang dulu, lihat detik yang berjalan. Mau otomatis atau baterai, lihat berjalan. Kita lihat ini, waktu yang berjalan ini nggak bakal kembali lagi. Makin lihat, kita bakal makin menyelam loh Pak. Makin, wah bener-bener jam tangan ini something very special. Nah kembali ke pameran di Hong Kong itu Pak. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ini adalah bagaimana mengaktifkan kembali the real. Bisnis ini adalah bisnis yang membanggakan. Bahkan bagi saya pribadi, saya ingin saya punya cita-cita untuk membuat timekeeper di Indonesia Pak. Catat waktu itu harus dari Indonesia, karena sebuah bangsa yang bisa menciptakan timekeeper adalah bangsa yang maju. Maksudnya jam tangan besar, bisa jadi apapun yang pasti mereknya itu harus dari Indonesia. Jam itu buatan Indonesia. Dan setelah kita membuat itu, dan itu memungkinkan, pasti memungkinkan. Teknologi hanya perlu banyak dukungan, banyak pihak. Karena ini sangat halus dibutuhkan skill yang sangat teliti yang membuat industri ini maju adalah kita benar-benar paham ini jam tangan itu apa. Kalau kita nggak paham, kita akan terjebak jam tangan itu bisnis jadinya, uang. Padahal kalau kita misalnya punya sebuah produk jam penunjuk waktu yang benar-benar asal dari Indonesia dan berkualitas, orang Indonesia ini pasti akan lebih sadar tentang waktu. Orang Indonesia, masyarakat Indonesia akan membangun bangsanya lebih cepat maju. Contoh, bagaimana kalau proyek tol kita selalu telat Pak? Luar biasa. Saya kalau cerita tol ini appreciate banget sama pemerintah. Baru saya live talk show saya live talk show dengan teman dari Solo. Yogyakarta, Solo 20 menit. Luar biasa. Kalau di Medan
Medan Binjai, Medan Iya. di luar kota ya, sampai ke Tanjung Pura dan semuanya udah waktu sangat dekat. Yogyakarta Solo Pak 20 menit. Luar biasa. Saya masih teringat bisa ke Borobudur, Prambanan, candi-candi di sana, ke Keraton. Ya. Habis itu ke Solo main-main 20 menit Pak. Itu Coba seperti teman-teman lagi. Ya. dekat sekali Pak 20 menit ya. Ini cerita tol Antar menarik. kota. Saya setuju itu Pak. Iya. Jadi ketepatan ya. Ketepatan waktu. Karena semua orang tahu perlu tepat waktu. Namun ada nggak sih sebuah gerakan yang masif ya, yang ayo dong kita apresiasi waktu, ayo dong kita lebih produktif, semua lebih lancar, kualitas pun naik Pak, karena waktu ini Pak. Setuju. Ini menarik. Sahabat Tribuners kalau cerita sama Pak Hendra Kusuma tentunya sangat antusias dan tidak pernah bosan-bosan. Ini mungkin yang ketiga kali ya kita sharing di untuk sahabat Tribuners. Kenapa saya undang lagi Pak Hendra, Tribun undang lagi Pak Hendra, karena Pak Hendra selalu up to date dari segi seorang pembelajar yang sangat on time dan selalu inovasi ya, memberikan pemahaman yang berbeda tentang jam tangan. Bukan hanya pencatat waktu, tapi more than that. Ada apresiasi diri, quality, mahakarya, dan bahkan bisa menciptakan, kalau sahabat Tribuners mengikuti itu, Pak Hendra juga mengaitkan antara jam tangan dengan personalitinya seseorang. Luar biasa. All about jam tangan dituangkan di dalam proses bisnis, manajemen, dan macam-macam ya. Sertifikasi dari Harvard Business School juga sampai sekarang pembelajar, dan kita bangga ya memiliki seorang yang sangat menjiwai tentang industri dan filosofis maupun bisnis dari jam tangan ini. Pak Hendra, terima kasih waktunya. Kita mungkin nanti akan ada lagi episode berikutnya yang akan fokus kepada bagaimana industri jam tangan bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, dan cara pandang ya mahakarya itu seperti apa. Terima kasih Pak Hendra sudah di studio Salam Tribun Medan yang menemani kita setiap hari Jumat ya, dengan narasumber yang sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Hendra sudah bersama sahabat Tribuners selama 1 jam. Sukses dan maju terus untuk Bapak, dan Rada Time tentunya bisnis makin berkembang dan selalu memancarkan ya momen-momen yang indah dalam setiap hidup. waktu. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih sahabat Tribuners. Sampai jumpa Terima kembali. kasih. Thank you.